Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 24 September 2023, berjudul Bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 27 dan 28. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa tetap berusaha untuk dengungkan suara yang menyenangkan, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati, dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, alasan kita patut meneriakkan slogan, bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan, karena kita hanya dapat melawan godaan-godaan setan dan pencobaan dalam namanya yang amat berkuasa. Sebagai penakluk, Ia telah memberikan kepada kita keuntungan kemenangannya, yaitu upaya-upaya melawan godaan-godaan setan dan memadukan kelemahan kita dengan kekuatannya, ketidakberdayaan kita dengan kebaikannya. Dan ditopang kuasa abadinya, kita dapat melawan pencobaan dalam namanya yang amat berkuasa, dan menaklukkan sebagaimana Ia telah menaklukkan. Kedua, alasan kita patut meneriakkan slogan, bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan, karena Yesus selalu mendengarkan doa yang tekun berdasarkan iman, dan mengutus para malaikatnya yang lebih kuat untuk melepaskan orang yang dalam tawanan setan dan yang berada di dalam keadaan berbahaya. Dan kalau seseorang menyadari keadaan yang berbahaya, dan dengan cemas serta bersemangat mencari kekuatan dari Yesus, setan akan takut kehilangan seorang tawanannya, dan ia akan berupaya memanggil para malaikatnya untuk memagari jiwa yang malang itu, dan membangun tembok kegelapan sekitarnya, agar terang surga tidak dapat menjangkau dia. Tetapi kalau orang yang dalam keadaan bahaya itu bertekun, dan dalam keadaan tidak berdaya serta lemah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada tebusan darah Kristus, Yesus mendengar doa yang tekun berdasarkan iman dan mengutus para malaikat yang lebih kuat melepaskan dia. Ketiga, alasan kita patut meneriakkan slogan, bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menyediakan pertolongan bagi kita, dan dalam kekuatannya kita dapat menang jika kita mengandalkan kekuatannya itu. Allah telah membuat persiapan yang cukup bagi umatnya. Kalau saja mereka mengandalkan kekuatannya, mereka tidak akan pernah menjadi korban permainan keadaan sekitar. Pencobaan yang paling hebat sekalipun bukanlah maaf bagi dosa. Betapa berat pun tekanan yang menindih jiwa kita, pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Dunia atau neraka sekalipun tidaklah mempunyai kuasa untuk memaksa kita berbuat dosa. Setan akan menyerang kita pada titik kelemahan kita, tetapi tidak perlu kita ditaklukkan. Betapapun sengit atau mendadaknya serangan itu, Allah telah menyediakan pertolongan bagi kita, dan dalam kekuatannya kita dapat menang. Keempat, alasan kita patut meneriakkan slogan, bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan, karena Allah telah menyediakan sukacita bagi setiap orang yang mau mengembangkan pikiran yang jernih dan tindakan yang murah hati. Allah menyediakan sukacita bagi setiap orang, yang dapat dinikmati oleh orang kaya dan miskin. Sukacita dalam mengembangkan pikiran yang jernih dan tindakan murah hati. Sukacita yang berasal dari mengucapkan kata-kata simpati dan tindakan kebajikan. Dari mereka yang melakukan pelayanan seperti itu, terang Kristus menyinari hidup yang digelapkan oleh banyak duka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.